Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Sesuatu apa itu Bang Syahdi Tutorial? Santai teman-teman, sambil ngerokok. Ini ustadz-ustadz, kiai-kiai di seluruh Indonesia, terutama kiai-kiai yang mendakwah, yang sering naik panggung. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Saya ini bukan ustadz, tak kasih tahu sebelumnya, dan juga bukan kiai, dan juga bukan pendakwah, tetapi rakyat biasa. Rakyat biasa. Jadi saya tidak tahu dalil. Kalau uang saya tahu. Kalau akhlak tahu nggak Bang? Kalau akhlak saya tahu sedikit. Makanya saya mau belajar. Bukan saya ini orang baik, tapi ingin belajar lebih baik lagi. Sambil minum teman-teman. Apa yang terjadi sama Gus Miftah? Kira-kira Gus Miftah ini orang berilmu tidak teman-teman? Orang berilmu, tapi kurang beradab tidak teman-teman? Ya, kurang beradab. Tapi salah banget enggak teman-teman? Ya, tidak salah banget. Jadi begini teman-teman, dengan ucapan Gus Miftah yang menghina tukang es, setelah saya analisa, saya pikir, saya analisa sambil tiduran santai, sebenarnya sih Gus Miftah itu orang baik. Dia itu, mengapa saya mengatakan orang baik? Dia itu tidak bermaksud menghina, aslinya itu di hatinya tuh tidak bermaksud mau menghina tukang es, tetapi ya keceplosan seperti itu. Tetapi kan ini ceramah, dia seorang public figure, ya tidak bisa buat bercandaan. Jadi ucapan-ucapan yang terlontar dari mulutnya Gus Miftah ini fatal. Tidak ada yang membela, tidak ada yang membela. Tapi setelah saya pikir lagi, dengan ucapan Gus Miftah yang kasar, goblok seperti itu, membuat orang kaya. Coba si tukang es ini, Gus Miftah tidak menghina, tidak bilang goblok, kira-kira bisa naik haji nggak sekeluarga? Jawab sih teman-teman, kira-kira bisa naik haji nggak kalau dia tidak dibilang goblok sama Gus Miftah? Nah, kesimpulan saya berarti Gus Miftah ini hebat. Dia bilang goblok aja bisa dapat uang miliaran. Coba saya sendiri, saya mau dibilang goblok sama Gus Miftah, saya tidak akan marah, asalkan saya bisa sekeluarga nih haji. Iya nggak teman-teman? Dapat uang miliaran, rumah dibikinin bagus, bisa terkenal. Cuman dibilang goblok sekali saja saya terkenal nih, mau nggak? Jawaban saya mau. So teman-teman, saya pengen tahu nih, ini apa, sharing. Coba Anda komen di kolom komentar saya nih, yang setuju dibilang goblok. Ya, saya juga mau dibilang goblok, bukan hanya sekali, 1000 kali, tetapi saya sekeluarga bisa naik haji, tidak apa-apa. Mau saya, ya kan? Di sini nih, se-RT saya bilangin goblok semua, terus warga itu jadi kaya raya. Setiap satu orang saya bilangin goblok 2 kali, terus dia dapat uang. Saya yakin orang itu mau. Sebenarnya yang terjadi ini, polemik yang terjadi sama Gus Miftah sama tukang es, banyak pembelajaran yang kita
pelajari, yang kita ambil hikmahnya. Jadi banyak hikmahnya teman-teman. Jadi menurut saya semua warga negara Indonesia harus bisa mengambil hikmahnya, terutama kiai, ustadz, pejabat harus bisa mengambil hikmahnya, harus beri terima kasih. Jadi kita tidak usah malah menghina seakan-akan Gus Miftah ini salah 100%. Menurut saya tidak. Di hadapan Allah SWT saya yakin Gus Miftah ini orang yang mulia. Mengapa? Dia langsung mengakui kesalahannya. Ya enggak teman-teman? Jarang orang mengakui kesalahannya, apalagi dia orang kaya raya, orang public figure, cuman segitu saja disalahin, diserang dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Nah, sayangnya orang itu memandang dari sudut pandang saja. Memandang dari satu sudut pandang saja, lihat kejelekannya saja yang dilihat, tidak tahu Gus Miftah itu setiap tahun targetnya ingin bikin masjid. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini kepada kiai-kiai yang tadi saya bilang harus jadi pembelajaran, jangan sampai terulang lagi. Kalau ini terulang lagi ya, jadi Anda itu tidak, kita semua nih, bukan Anda, saya sendiri juga harus bisa mengambil pembelajaran, karena akan berbahaya. Karena mulut itu adalah harimau, begitu sekali berucap, ucapan itu tidak baik, tidak enak didengar, merendahkan orang, tidak bisa ditangkap seperti orang menimba, jeter langsung tidak bisa ditangkap seperti itu. Makanya kita selalu hati-hati sebagai manusia, tidak boleh sombong, ya kan? Allah itu tidak suka orang yang sombong. Meskipun orang itu rajin beribadah, meskipun ilmunya banyak, meskipun suka bersedekah, tetapi sombong, keluar. Itu yang terjadi sama iblis yang sudah masuk surga, karena dia sombong. Dia itu sudah merasa lebih beriman daripada makhluk yang namanya Nabi Adam dan malaikat, dan juga iblis itu sudah merasa lebih berilmu daripada Nabi Adam dan malaikat. Maka sama Allah SWT, keluar kamu dari surga, seperti itu. Jadi sombong. Jadi hati-hati. Makanya orang ilmunya banyak dan sama orang yang tidak berilmu, masih lebih bagus orang yang tidak sombong meskipun tidak berilmu, daripada ilmunya banyak tapi sombong. Ya, hati-hati. Ini buat pembelajaran sama kiai-kiai, karena masyarakat sekarang sudah mulai paham, ya kan? Gimana kiai-kiai? Nah, jadi kiai-kiai tolong gitu. Kalau ini sampai terjadi lagi, saya mewakili semua warga negara Indonesia, mewakili menyampaikan kepada kiai semua, saya ini bukan orang pintar agama, bukan, tidak ngerti dalil, tidak. Kalau sholat 5 waktu saya tahu, kalau puasa itu wajib saya tahu, kalau bersedekah itu dapat pahala saya tahu. Sekedar itu, tidak banyak dalil yang saya punya. Daripada dalil paham, pintar, bisa mengolah bahasa, bisa mengarang puisi, tapi hanya untuk berdebat, itu nanti bisa apa? Di Indonesia ini nanti bisa tercerai-berai, bisa perang. Jadi solusinya harus sekarang itu harus orang yang punya ilmu terutama nih, jangan sombong ya. Kalau sombong apa bedanya dengan iblis? Kan seperti itu. Allah itu tidak sombong. Allah itu tidak suka sama orang sombong. Kepada teman-temanku semua warga negara Indonesia, dari yang paling rendah sampai pejabat di sana, sampai presiden, harus hati-hati. Karena orang itu bisa selamat, ya kan? Karena mulutnya. Coba orang yang terkenal di Indonesia itu penyanyi, karena mulutnya. Jadi mulut hati-hati teman-teman. Jangan asal ngomong, jangan sampai, contoh ya, jangan sampai
memanggil orang bahasa binatang misalnya. Jadi itu penting ya. Jadi ilmu itu masih di bawah akhlak, masih di bawah adab. Jadi adab harus taruh di atas. Meskipun ilmunya tinggi ya, belajar sampai ke luar negeri, sampai ke kutub sekalipun, kalau akhlak itu tidak punya, Anda itu akan menghinakan dirinya sendiri. Tetapi orang itu walaupun tidak sekolah, SD pun tidak lulus, bahkan hanya kelas 1 atau cuman setengah tahun sekolahnya, ya adab itu dipakai, insya Allah manusia itu selamat. Seperti itu. Jadi ini menjadi pembelajaran, benar-benar menjadi pembelajaran buat kiai-kiai yang lain yang pinter tuh. Pokoknya kalau dicubit sakit, jangan pernah mencubit orang. Ilmunya seperti itu. Pernah nggak teman-teman Anda itu disakiti orang? Pernah nggak? Itu harus diingat apa tidak harus diingat? Ya, harus diingat teman-teman, harus diingat. Artinya bukan dendam, tetapi menjadi pembelajaran. Oh iya ya, saya ini kalau disakiti itu sakit ya, mengkel bahasa Jawanya. Ya sudah, jangan pernah nyakiti orang, jangan pernah gitu. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang. Jangan pernah lebih kaya daripada orang. Jangan pernah merasa lebih berilmu daripada orang. Jangan pernah merasa lebih beriman. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan pernah merasa suci. Itu kalau ada, ya mungkin dalam diri manusia itu ada. Tapi berusaha, ya berusaha itu berbeda dengan orang yang tidak berusaha. Orang itu tidak baik, tapi berusaha baik. Ya, berusaha hati-hati. Cara ngomong hati-hati. Terutama di dalam keluarga dulu. Setelah di keluarga, di luar, tetangga kiri kanan, pokoknya pelatihan, tahan emosi, sabar, itu bisa selamat nanti. Jadi di video kemarin saya pernah mengatakan, kalau orang itu pengen selamat dunia maupun akhirat, sabar, tabah, taat, dan sadar. Sabar ketika dikasih ujian. Tabah dan taat artinya taat kepada peraturan, baik peraturan yang diatur oleh pemerintah dan juga peraturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Artinya tabah dan taat, taat kepada peraturan, semua peraturan yang baik-baik. Ya, seperti itu. Terus apalagi sadar. Yang dikatakan sadar begini teman-teman. Sadar kita ini sama-sama dari tanah. Atau ada yang menonton video saya ini bukan tercipta dari tanah? Saya yakin semuanya tercipta dari tanah. Allah SWT yang menciptakan dari tanah. Sama-sama dari tanah. Darahnya sama. Dikasih udara, menghirup angin dari udara bebas sama. Terus apa yang mau disombongkan? Ini hati-hati. Apa yang mau disombongkan? Manusia itu butuh orang. Orang kaya pun butuh orang miskin, perlu bantuan. Pernah nggak ada orang di dunia ini meninggal dunia, terus dia menguburkan dirinya sendiri, mandi sendiri, terus masuk ke lubangnya sendiri, menggali kuburannya sendiri, terus menggafani sendiri? Kan tidak, butuh orang semua. Jadi kita semua belajar tidak sombong. Kalau ini sudah terjadi, diterapin di Indonesia, insya Allah Indonesia itu damai, damai, tentram, sejahtera, bahagia. Tidak ada orang jahat. Karena ada orang jahat itu adalah temannya iblis, temannya setan. Dia itu emosian, tidak punya ilmu apa yang namanya itu sabar, apa yang namanya itu tabah dan taat, apa yang namanya itu sadar. Itu latihan. Jadi bukan hanya tahu di kata, bukan di mulut saja. Kalau pengen selamat dunia maupun akhirat, kamu harus sabar. Ya, tapi tidak mempraktekin. Pasti orang itu mempunyai praktek. Mempraktekinya punya kesempatan. Bagaimana caranya kita ini melatih sabar? Yang paling akurat adalah ketika Anda itu mendapat ujian, ketika Anda itu mendapat musibah, ya, atau Anda itu mendapat kekurangan ekonomi keuangan. Itu kesempatan untuk Anda bersabar. Atau Anda itu dihina sama orang, kesempatan Anda itu untuk berlatih sabar. Ya, tapi Anda itu niat berlatih sabar, terus dihina sama orang, langsung Anda marah, langsung Anda menyerang. Itu belum lulus. Nah, dan juga kepada ustadz-ustadz dan kiai, ya maaf sebelumnya Pak Kiai,
ketika Anda itu kejadian seperti ini, Gus Miftah ngomong seperti itu, saya tolong kepada kiai-kiai di seluruh Indonesia bersatu, tolong jangan dihina lagi, kasihan Gus Miftahnya, seperti itu. Ya kan, kasihan, jangan dipojokkan lagi, jangan disalahkan 100%, lihat hikmahnya. Hikmahnya tuh banyak, ya kan, banyak sekali hikmahnya. Jadi orang yang namanya Sun Haji yang tadi tidak punya, jualan es. Nah, sekarang Sun Haji saya yakin Sun Haji itu berhenti jualan es. Uangnya banyak. Pasti yang kemarin-kemarin 800 juta, sekarang berapa? Itu pasti banyak sekali. Itu kan teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Ngomongnya ngalor ngidul ya, karena saya tidak ahli menyusun bahasa yang bagus, tetapi tentunya penonton lebih pintar, bisa menyimak dan mengerti apa maksud dan isi video saya ini, yaitu kita ini tidak boleh sombong dan juga tidak mengejek orang, dan juga saya juga tidak membenarkan ucapan Gus Miftah ini, dan juga saya tidak menyalahkan 100%. Itu wajar-wajar saja, kalau menurut saya sih wajar-wajar saja, tidak usah menyudutkan begitu, sangat menyudutkan, tidak. Walaupun dia pantas diejek, tidak usah diejek. Tetapi dalam hati saya pribadi, Gus Miftah itu orang yang baik, begitu saja teman-teman. Karena saya nggak lebih baik dari dia, kan begitu. Itu hanya menurut saya teman-teman. Makanya yang menonton video saya ini dari awal sampai akhir tentunya paham, ya, paham. Kalau langsung menonton sepotong itu Anda akan salah paham. Saya, menurut pendapat saya teman-teman, saya Sun Haji lebih mulia, berarti kita merendahkan Gus Miftah. Gus Miftah lebih mulia, berarti kita ini merendahkan Sun Haji. Tidak boleh seperti itu. Kita ini sama-sama ciptaan Allah SWT, saling memaafkan. Ya, dan juga kepada Gus Miftah, jangan diulang lagi. Itu saja sih pendapat saya. Yang saya tahu jangan diulang lagi, ya Gus Miftah. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan video saya ini. Itu saja teman-teman, dari awal sampai akhir ini saya berbicara. Kalau ada yang salah, buang saja teman-teman. Itu saya anggap itu bahasa keceplosan, bukan mau menghina siapapun. Tidak ya, tidak ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Usikum binafsi bittaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.